Oke, selamat pagi. Selamat sore, teman-teman. Ini kenapa itu kamera saya bermasalah lagi ya? Ya, oke. Hari ini tanpa kamera lah ya. Baik, kita mulai ya update kita ya hari ini ya. Ini oke ya. Kita mulai ya. Oke. Baik, kita lihat indeks harga saham gabungan. Nanti ada dua hal ya, kita akan bahas satu hal dulu ya. Kita lihat indeks harga saham gabungan kita ya kurang lebih itu ya masih masih sesuai plan ya. Ini kemana ini kotak yang ini? Jadi dia masih sesuai plan ya. Jadi artinya kalau lu lihat ini yang kita bilang VCP itu sudah break ya, udah tinggal menuju ke target 16777. Kemudian habis itu target yang kedua kita berharap itu dia akan sampai ke sekitar 7483 ya. Ini udah kita bahas ya. Jadi semuanya masih sesuai dengan plan. Kemudian habis itu kalau teman-teman lihat ya, ini kemungkinan ada koreksi nggak? Pasti akan ada koreksi. Jadi indeks itu nggak mungkin atau pergerakan harga, price action, intinya itu dia tidak mungkin langsung tegak lurus. Ya, dia pasti akan ada swing high, swing low, swing high, swing low. Oke? Nah, kalau kapan dia koreksi? Ya, kemungkinan besar kalau teman-teman lihat di saham-saham yang mungkin teman-teman incar, itu rata-rata ya itu berada di sekitar resisten ya, sekitar resisten EMA 200 ya. Itu mungkin udah inilah ya, udah batas antara bearish dan bullish ya, bearish dan bullish. Jadi kalau lu lihat ya, mungkin udah lebih banyak saham-saham ya, kalau lu screening ya, lebih banyak saham-saham yang sudah berada di atas EMA 200 pada indeks harga saham gabungan. Maka lu udah tahu bahwa periode bullishnya indeks harga saham gabungan sudah nongol ya. Kenapa? Karena ada satu resisten yang sangat kuat, yaitu EMA 200 itu udah berhasil di break. Ya banyak ya, kita ambil beberapa contoh ya. Di ini aja ya. Yang ada di ini aja ya, di apa sih namanya ini? Di Big Bang aja ya, kita lihat ya. Oke, saya pakai exponential, dia pakainya yang 200. Saya tebelin ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini kayak misalnya BCA. EMA 200-nya masih di area sekitar 6.900. Jadi ini yang nanti akan menentukan ya kita akan bullish apa enggak. Oke. Jadi nanti kalaupun dia break ini area supply dan demand ini, kalaupun dia break untuk BCA ya, dia masih harus menghadapi satu area itu yaitu EMA 200 di 6.900. Jadi kalau misalnya ya, nanti kalau misalnya ternyata mentok di sini kemudian habis itu pullback, ya udah teman-teman udah tahu lah ya, itu berarti sesuatu yang wajar ya, karena dia memang mencari power lagi ya, mencari momentum lagi untuk ngebreak itu ya. Nah, si BBRI itu ada di sekitar 3.350 ya. Jadi kalau fotonya tidak nampak sebentar. Fotonya tidak nampak. Saya udah share kan ya. Eh, Gambarnya yang lain udah lihat belum? Ada kok di IG juga kelihatan, Pak. Ya mungkin itu kali ya, coba di setting setting lagi di ininya. Ya, oke. Ya, nah ini adalah BBRI. BBRI itu EMA 200-nya ada di 3350 ya. Oke. Nanti teman-teman bisa itulah, bisa aktifin sendiri di TradingView ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kemudian BBNI, BBNI itu ada di sekitar 3.900. Kemudian habis itu BMRI. Ya, BMRI itu ada di sekitar, oh ini agak tinggi nih, 4.500 ya, 4.520-an ya, di daerah-daerah sekitar itu. Ya, jadi kalau lihat Big Bang ya, berarti kan dia masih punya ruang untuk bergerak. Nah, kalau misalnya Big Bang itu punya ruang untuk bergerak, artinya indeks harga saham gabungan juga punya ruang untuk bergerak. Ya, oke. Nah, setelahnya ya namanya ada namanya plafon ya, ada namanya tembok di situ. Ya dia pasti akan dia membutuhkan tenaga kembali. Ambil contoh misalnya kayak BMRI ya. BMRI ini untuk dari 4.220 sampai ke atas sampai sekitar 4.500, itu berarti kan ada sekitar 300 poin ya. 300 poin itu dia butuh likuiditas. Dia butuh likuiditas. Likuiditasnya berapa banyak ya teman-teman tinggal hitung aja lah itu. Itu bukan sesuatu yang penting banget ya untuk dibahas ya. Nah, ini likuiditas ini adalah energi ya, energi yang dibutuhkan oleh
BMRI itu mencapai ke plafonnya, ke tembok yang di atas itu ya. Ya, nah untuk bisa jebolin tembok ini, maka dia butuh lagi likuiditas, dia butuh lagi energi, dia butuh lagi momentum untuk ngebreak ini. Karena itulah makanya untuk ngumpulin energi gimana? Ya, dia pasti akan ada nge-swing dulu ya, swing low dulu ya. Ingat ya, pada saat dia swing low pun, lu mesti cek konteksnya. Jangan nanti dia ternyata memburuk ya, ada kejadian apa dan lain sebagainya. Kemudian habis itu lu masih berpikir ini swing low. Jangan sampai kehilangan konteksnya. Ingat ya. Oke. Nah, kalau semuanya baik-baik saja, semua baik-baik saja, maka ini adalah swing low. Semua baik-baik saja. Ingat ya, saya garis bawah itu ya. Jadi nanti lo katanya swing low, ternyata malah amblas gitu ya. Lu mesti lihat konteksnya. Ya, konteks selalu lihat di situ. Ya, jangan ditelan mentah-mentah. Nanti gue bilang, oh iya nanti dia setelah mentok di tembok, kemudian habis itu nanti pasti dia akan ada swing low. Ya, ternyata di sini ada kejadian apa gitu kan. Ya, nah lu masih berpikir ini swing low, ternyata ini buat amblas gitu ya. Makanya pertama perhatikan konteksnya. Ya, jadi jangan menelan mentah-mentah apa yang sedang teman-teman lihat di chart. Oke, ya. Nah, atau mungkin teman-teman lihat ama mineral kalau nggak salah udah di atas ya. Ini saham-saham yang ini ya bobotnya gede aja ya pada indeks ya. Nah, ini ama mineral ini masih di atas nih. Di daerah berapa ini? Ama mineral itu ada di 5.270 ya. Kemudian habis itu ada lagi misalnya kayak DSSA lah. Ya, DSSA kan bobot ini ya, bobot pergerakannya kan cukup gede dengan indeks kan. Nah, DSSA itu ada di sekitar 2.000. Ya, jadi ini mah gede, masih masih besar banget. Apalagi kalau DSSA bergerak, ya lu tahu sendiri kan dia nggak terlalu ikut-ikut banget kan. Ya, pergerakannya bisa lumayan. Cuma kan ini lagi sell untuk saham-saham treasury-nya ya. Oke, nah ini kurang lebih ya. Jadi kalau lu lihat kembali indeks harga saham gabungan berarti ya masih ada ruang nih untuk pergerakan. Indeks harga saham gabungan sendiri EMA 200-nya ada di sekitar 6.000 sampai 7.000 ya, hampir sekitar 7.000 untuk indeks harga saham gabungan. Jadi artinya ya target 677 ini kemungkinan besar rasa-rasanya ya gampang untuk kita capai lah ya kayak gini. Artinya ya udah dia, tapi ini jangan lihat bullish-bullish banget ya. Jadi artinya kalau yang ini ya Big Bang dan saham-saham yang memang bobot gede pada indeks itu masih punya ruang ke sekitar EMA 200, ya artinya indeks juga punya peluang untuk menginjakkan kakinya di daerah sekitar 7.000. Oke, ya ini dengan syarat ya, dengan syarat ingat ya, konteksnya semua masih smooth begitu-gitu saja. Ya, tidak ada kejadian-kejadian luar biasa yang akhirnya mengubah semua konteks yang ada. Oke, jadi contoh misalnya tiba-tiba nanti tanggal 20-an tuh FTSE bukan seperti MSCI, dia tiba-tiba udah gue keluarkan aja semua saham-saham yang saham-saham Bursa Efek Indonesia dari indeks gua. Nah, itu mungkin beda. Itu mungkin akan jadi konteks yang berbeda karena di situ pasti ada pembuangan barang lagi dan lain sebagainya kan. Ya. Nah, itu yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi konteksnya semua masih utuh ya. Jadi berarti ada peluang dia akan bergerak, kemudian habis itu nanti akan ada swing low-nya. Ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman ya, ini yang mungkin teman-teman perlu perhatikan dan menjadi sebuah inilah ya, sebuah ya lu tanamkan aja lah ke dalam diri lu ya, bahwa tidak ada satu orang pun yang akan menolong lu ya. Buktinya adalah adanya sistem baru yang akan diterapkan pada tanggal 7 September 2026 oleh otoritas bursa. Oke, ada sistem baru yang akan diterapkan. Ya, nah sistemnya apa? Sistemnya itu adalah sistem batasan ARA dan ARB terbaru. Jadi nanti kalau diterapkan tanggal 7 September, tidak ada lagi istilah saham gocap. Yang adanya saham cetun, ya Rp1. Ya, jadi udah nggak ada gocap-gocap lagi ya. Yang ada itu adalah saham cetun. Jadi artinya benar-benar uang lu akan plus habis semuanya. Oke, nah
Kenapa sistem ini? Ya, ini kalau teman-teman lihat ya. Kenapa gue bilang tidak ada angka, tidak akan ada yang membantu lu, tidak akan ada yang memihak lu sebagai retail. Ya, kenapa ini sistem arah terbarunya itu diberlakukan? Ya, oke. Nah, kemarin kan kita bertanya-tanya kan, ya MSCI mengeluarkan Goto dari indeksnya. Nah, dia akan mentok di Gocap. Bagaimana cara keluarnya? Nah, ini caranya. Ya, ini caranya ya, diberikan jalan untuk keluar dari Goto. Keren ya. Ya, gua nggak tahu ya akan terjadi apa di situ ya. Pokoknya intinya adalah ini jalan yang diberikan kepada apa ya smart money lah, apa si gajah-gajah itu oleh otoritas. Kalau lu ngajuin diri, ya lu ngajuin nih, ya gue mau dong arahnya arahnya itu apa di itu dong ditolongin kita. Jadi ARB-nya cuma tinggal 1% atau 2% gitu kan, ya. Nah, kemudian arahnya tidak terbatas. Ya, kira-kira bursa akan dengerin lu gak? Enggak kan? Ya, karena itulah makanya ya buat kita retail-retail ini pesan lagi buat teman-teman ya. Kalau lu tidak bantu, tidak nolong, tidak mau tolong diri lu dan ngarapin orang lain tolong lu terus, lu lihat ya, ini adalah kebijakan yang bukan berpihak kepada kita. Ya, oke? Nah, apakah ini salah? Enggak juga gitu loh, enggak juga ya. Bursa itu ya artinya gini lah, gue nggak bilang bursa lah ya. Artinya kita mesti menyadari bahwa uang kita haruslah kita yang menjaga. Ya, modal lu haruslah lu yang menjaga. Jadi kalau lu masih trading dengan tanpa plan, kemudian trading ya pokoknya asal kata orang ya tungguin tungguin wangsit ya apa malam mimpi tiker apa gitu ya besok langsung buy dan lain sebagainya, lu udah mesti hati-hati. Karena ini udah tidak ada istilah gocap lagi ya. Jadi saham yang lu beli dan lu salah, dia bisa amblas sampai ke tidak berharga sama sekali. Oke, ya. Ya, sekarang kan istilah keren banget ya. In this economy, ya uang 1 juta itu udah sangat berharga loh. Oke, jadi jangan sampai lu masih menerapkan strategi yang lu terapkan di sebelum-sebelumnya. Ya, masih beranggapan bahwa ya udahlah yang ya apa kalau kalau lu udah jelas-jelas lu salah masuk ya, tidak cut loss, tidak apa, udah jelas salah kena stop loss tapi lu tidak mau keluar dan lain sebagainya. Terus lu masih nyala-nyalain orang. Nah, itu gaya-gaya seperti itu tinggalkan. Ya, karena tidak ada lagi, ini buktinya ya, tidak ada satu orang pun akan membantu lu. Ya, lu mau ikut kelas, ya, kelas gua, kelas siapapun gitu ya. Oke, tidak akan ada yang bantu lu. Ya, artinya kan aturan kita jelas ya. Kalau lu sampai melanggar aturan itu dan lu tidak mau menerapkan aturan itu, masa iya harus menyalahkan orang lain? Aturannya clear kan? Ya, kalau lu mau masuk, lu harus punya plan. Di dalam plannya lu itu ada namanya resiko. Jadi resiko itu dari awal sudah lu atur, sudah lu hitung. Ya, yang lu hitung tuh resiko. Jangan terus-terus menghitung untungnya. Aduh, untungnya itu you forget it dulu ya. Gua kalau masuk ke sini resiko gua berapa? Karena apa? Kalau ini ya ini tidak jalan, maka gua akan kehilangan uang. Kalau dia sudah untung, lu tinggal jaga aja keuntungannya, lu nggak usah pusing. Ya, jangan 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 terbalik-balik gitu ya. Jadi kalau masuk itu harus tanya dulu, ini kira-kira bisa untung berapa ini? Jangan tanya begitu. Yang lu mesti tanya itu adalah kalau gue masuk, gua sanggup rugi berapa gitu loh. Ya, sembari gue nunggu nih dia bekerja, setup gue bekerja dan lain sebagainya ya. Nah, gua sanggup rugi berapa dan gue sanggup ya. Ini kalau kira-kira titik ini gua harus keluar dan gua harus keluar gitu. Oke, ya. Jadi sekali lagi ya, kalau lu mau trading, kalau lu mau investasi, ya, kalau lu mau melakukan apapun dengan bursa ini, ya, Bursa Efek Indonesia, lu mau melakukan apapun di sini, ingat ya, yang lu mesti kedepankan, yang benar-benar harus lu hitung dulu dari awal adalah
Risk dan money management lu. Risk adalah ya bagian dari tradingnya lu. Itu adalah bagian dari bisnis. Lu mesti tahu itu. Ya, dan ini sudah dibuktikan berapa kali kalau kalau bursa, aturan-aturan bursa walaupun diterapkan sepertinya indah-indah banget ya, itu sebenarnya bukan untuk kepentingan lu. Nah, jadi bagaimana gue melindungi diri gue? Nah, ini balik lagi. Pertama adalah risk management lu, ya. Jadi kalau lu mau trading, bikin trading plan. Nah, kalau lu bikin trading plan, artinya lu udah punya setup. Jangan dengar dengar orang terus lah. Oke? Nah, yang kedua adalah soal money management. Ingat ya, ini uang, ini soal modal. Modal yang lu pakai, ya modal yang lu pakai haruslah uang dingin. Lu udah pasti tahu lah semua teori-teorinya ya. Nah, yang kedua adalah sebelum lu mau melakukan sesuatu atau spekulasi atau apapun dalam dalam trading ini, maka lu harus pastikan uang dapur, buat biaya hidup dan lain sebagainya sudah ada yang nutupin. Ya, jangan lu bakar kapalnya. Gue udah denger berapa banyak orang yang membakar kapal hanya untuk fokus. Ya, jangan telan mentah-mentah ya motivasi seperti itu. Kayak kecuali lu udah siap. Ingat ya, kalau lu mau bakar yang namanya kapal, lu harus sudah punya standby kapal yang lain. Ingat ya Napoleon bakar kapalnya, ya Napoleon kan dia membakar semua kapal-kapalnya. Tujuannya apa? Karena dia mau membakar motivasi dari prajurit-prajuritnya untuk harus menang. Nggak menang ya udah mati di situ. Artinya apa? Artinya ya dia udah siap gitu loh. Kalau pulau itu dia harus menangkan. Dan dia udah memperhitungkan semua strateginya. Bukan datang ke situ tiba-tiba dia bakar aja kapal habis itu mau ngapain? Ya nggak tiba-tiba loh ya, nggak apa. Oh katanya di situ prajuritnya lemah dan lain sebagainya. Udah tinggal datang kemudian habis itu dia bakar kapalnya habis itu nggak ada strategi apa-apa kemudian mau perang apa? Ya dia udah siap semuanya. Ingat ya dia udah siap semuanya. Itu istilah bakar kapalnya itu. Ya, nah kita kalau lu benar-benar mau fokus di sini, intinya adalah lu harus siapin kapal barunya, baru lu bisa bakar kapal sebelumnya. Ya jangan kayak orang ini benar-benar bodoh banget ya. Kalau misalnya lu bakar kapal lu, kemudian habis itu lu nggak tahu apa yang harus lakukan. Ya maksud gua, lu bangun kapalnya lu dulu. Apa yang lu harus bangun? Pertama, ya misalnya contoh ya. Nah, lu misalnya gaji lu 3 juta di kapal sebelumnya, ya maka lu di sini lu udah siap bahwa setiap bulan itu pasti ada 3 jutanya. Ya, jangan jangan cuman bisa kok gue beli pagi apa sih namanya istilahnya BPJS atau BSJP atau apa gitu kan. Beli pagi jual sore, kemudian habis itu dapat tuh 300.000 pergi makan dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Ya, dan scalping itu nggak setiap hari akan memberikan lu keuntungan kok. Ya, tidak setiap hari akan memberikan lu keuntungan. Ya, dan gua harus ngomong ya, kalau dalam trading sebenarnya bukan masalah lu harus entry. Ya, masalah terberat dari seorang trader adalah bagaimana tidak melakukan apapun pada saat setup nggak ada. Ya, bagaimana tidak melakukan apapun pada saat setup nggak ada. Itu adalah yang terberat buat seorang trader. Apalagi lu udah full time di situ, lu seakan-akan pokoknya kok harus menang gitu loh hari itu. Ya padahal tidak terjadi. Dalam trading itu nggak seperti itu. Dulu mungkin iyalah, oke lah awal-awal tuh mindset gue memang seperti itu ya. Ya tetapi seiring dengan berjalannya trading ini, maka kita tahu bahwa ternyata enggak loh. Ya, trading itu bukan masalah lu harus ada di pasar setiap hari. Ya kayak lu trading gold lah. Kalau trading gold kan hampir boleh memang setiap hari ada setup kan, ya. Tetapi bagaimana cara lu menunggu gitu loh sampai setupnya sempurna. Kayak tadi ya. Tadi kena stop loss ternyata. Ya, setelah habis gua cek, habis gua tulis-tulis di jurnal, gua kurang satu step. Ya, gua kurang satu step. Jadi kita nggak menunggu terjadinya change of character dulu, habis itu baru masuk. Ya sudah lah ya, itu sudah. Tapi itu resiko, coba bayangkan ya, itu resiko. Nah kalau lu nggak ada stop loss di situ, ya, maka lu habis kan. Ya, apalagi kalau trading gold ya, di situ bisa kena MC segala macam kan.
Nah, lu jangan berpikir kalau di saham itu nggak bisa seperti itu. Ini sekarang sudah dibikin aturan, tinggal 1 rupiah. 1 rupiah itu sudah tidak ada apa-apa, sudah tidak berharga sama sekali. Dan lu nggak mungkin mau membeli saham yang harganya 1 rupiah kan? Ya kan? Ya biasanya kalau dia turun ke 1 rupiah itu berarti saham sudah tidak ada harganya. Berarti manajemennya mungkin sudah mati suri kali ya. Ya, nah nanti mungkin lo akan lihat ya, kayak misalnya Goto, Dada mungkin nanti akan turun sampai ke 1 kali ya. Ya, nanti teman-teman tinggal lihat lah bagaimana nasibnya mereka ya. Mungkin sama juga ya, kayak misalnya kemarin kita sempat membahas Rans kan, ya. Rans dari awal kan gue udah bilang kan, kita memang tidak trading untuk saham-saham IPO ya. Tetapi dari awal kita udah bisa lihat konteks si Rans ini apa gitu loh. Ya kan? Ya, nah cuman banyak sekali orang yang membakar si Rans itu. Ya, jadi menggoreng si Rans itu seakan-akan Rans itu adalah sesuatu yang saham yang luar biasa. Nah, hari ini bagaimana? Ya, jangan menyalahkan siapapun, oke? Ya, semua keputusan untuk lu buy, ya, buy itu adalah keputusan lu sendiri. Oke, Rans itu sekarang ada di 200. Gua nggak tahu berapa banyak yang akhirnya kalau nggak dapat IPO ambil di daerah sini. Jadi dari 320 ke 200 dia sudah hilang hampir 50%. Ya, jadi ini korban baru nih. Gua nggak tahu nanti akan berapa banyak lagi ya. Dan ini belum selesai loh turunnya. Oke, ini belum kelar turunnya. Kenapa? Karena memang tidak ada apa-apa di sini. Ya, tidak ada apa-apa di sini. Betul nggak? Ya, makanya kalau teman-teman coba lakukan analisa. Ya, kemudian habis itu lu tahu, oh nggak ada apa-apa di sini. Ya sudah, apa yang lu harus lakukan? Jangan ngambil. Ya, nggak perlu harus beli ini. Gitu, nggak perlu harus ikutan bahwa oh, ini pasti bagus dan lain sebagainya. Ya, ada satu saham lagi kan. Ini aja masih cukup oke loh ya. Tapi kalau teman-teman melakukan analisa, ini kan nggak kemana-mana ya. Ya, ini Jakarta Eye Center. Ya ini kayak gitu ya. Jadi maksud gua ya, keputusan untuk buy dan sell itu kan lu yang pegang sendiri ya. Nah, sekarang ambil tanggung jawab itu lebih ketat lagi, lebih benar-benar bertanggung jawab untuk uang-uang lu. In this economy, setiap sen itu udah sangat berharga lu. Gue nggak tahu istilah in this economy itu dari mana ya. Ya, ya, tapi in this economy mungkin 2027 itu akan jauh lebih parah. Ya mungkin ya, ya mungkin ya, kenapa kenapa gue bilang mungkin. Nah, ini kita bahas untuk yang topik selanjutnya ya. Kita lihat ya, lu tahu utangnya US sekarang sudah ada di 40 triliun US dollar. Kayak ini bukan 40 triliun rupiah ya, 40 triliun US dollar. Ya, periode pertamanya Trump itu menghasilkan 8 triliun US dollar. Artinya kalau rupiah kan itu adalah 8 kali 17 berapa? Hah? Udah lu hitung sendiri lah ya karena itu banyak banget. Oke? Ya. Nah, ditambah lagi sekarang itu ada sekitar 4 triliun sudah ada utang baru. Jadi total utang utang US itu ada sekitar 40 triliun US dollar. Ya, nah kemarin Menteri Keuangannya si Bennett itu mengatakan bahwa karena kondisi yen itu terus melemah, jadi dia butuh ya, dia butuh bantu Jepang. Dia butuh bantu Jepang. Nah, dia bantunya dengan melepas euro. Dia melepas euro. Nah, kalau itu tidak berhasil, maka ya satu-satunya cara Jepang untuk bisa mempertahankan mata uangnya adalah melepas obligasi. Nah, melepas obligasi artinya dia butuh si US itu butuh likuiditas yang banyak kan, ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh US? Ya, nah Menteri Keuangan bilang dia akan membeli balik obligasi di pasar. Pertanyaannya, lu udah utang 40 triliun. Lu punya uang dari mana? In this economy, lu punya uang dari mana untuk membeli balik ya obligasi US? Lu punya uang dari mana? Karena Amerika
Itu kan dia print ya US dollar kan. Kalau rupiah lu print mah nggak ada gunanya lah ya. Dia print US dollar. Karena itulah makanya lu lihat ya. Uang beredar itu sampai Juni itu sudah naik terus. Ya ini uang beredarnya sampai Juni itu sudah luar biasa banyak. Kayak sekitar 23 triliun lebih. Ya, ini uang beredar ya. Karena itulah makanya harusnya US dollar itu terus melemah. Ya, cuman ini kan lagi di-push ya, lagi di-push untuk terus dibeli balik. Nah, kalau yang dibeli balik, mereka yang pegang US obligasi US itu mencoba untuk jual mahal ya. Dan lu lihat ya yield-nya itu mulai naik. Ya, termasuk yield yang 30 tahun, yang long term. Long term ini akan mempengaruhi KPR dan lain sebagainya ya. Ini long term, ini adalah yang tertinggi kalau gua ini itu sekitar bentar ya, kita lihat sampai ke belakang ya, mana tertinggi sebelumnya. Ini di sini ya. Itu dari 2007 ya, 2007 ini ada di sini nih. Ada di sekitar 5,4 ini 2007. Jadi kalau lu kurangin itu berarti sekitar 9 tahun ya. 9 tahun ini yield 30 tahun ini sudah tertinggi 9 tahun terakhir. Yieldnya. Kenapa yieldnya terus meninggi? Ya karena mereka jual mahal ya. Karena dia tahu bahwa ini dia apa pemegang obligasi punya power to bargain ya, power to bargain. Nah, dengan semakin meninggi ya yield ya power to bargain kan, berarti ini ada something nih. Ya, orang kok sedang memborong aset-aset yang safe haven kan. Nah, ini akhirnya dilihat sama namanya emas ya, emas ya. Emas itu sudah, ini kemarin kan kita baru ngomong ini di sekitar 4.500, ini sudah ngebreak 4.500. Berarti setelah dia break ini kan berarti akan menuju ke 4.700 sampai ke 4.800 ya. Oke ya, jadi ini artinya momentum pergerakan emas itu sudah mulai bergerak. Ya, nah, kenapa dia bergerak? Ya kan, lu harus bertanya dong, kenapa dia bergerak? Kalau tidak ada apa-apa, nggak mungkin emas itu bergerak. Ya, emas itu sedang diburu. Ya, karena itulah ada pergerakan di sini. Ada likuiditas yang masuk ke emas, berarti ada yang dibuang. Ya, ada yang dibuang, ada yang sedang yang sedang masuk ke emas. Nah, yang dibuang apa? Salah satunya adalah saham. Ya, salah satunya adalah saham. Kayak kalau lihat S&P 500 itu udah sempat sebentar mana saham nih. Ya ini sudah 1, 2, 3, 4. Pokoknya setelah pernyataan itu ya ini udah mulai turun ya. Dan ya lu harus tahu ya, dia turun ini bukan berarti oh saham SMP 5 apa SMP 500 sudah downtrend nih. Tidak ya, tidak downtrend itu tidak digambarkan hanya beberapa candle ini, tidak ya. Dia mesti ngebreak berapa nih? 7.330 baru kita bisa bilang downtrend, atau ya mungkin nanti dia turun gitu kan kemudian naik lagi. Nah, ini low ini harus di break. Ya, jadi mungkin saja dia akan tutup gap ya. Ini ada gap sedikit aja di sini di daerah 7.500. Nah, ini sudah ada yang dibuang nih. Ya, sudah ada yang dibuang, entah itu obligasi juga dibuang, ya, ini saham juga akan dibuang ya. Nah, tujuannya adalah ke emas. Jadi artinya, teman-teman ya, kalau emas terus melaju, memang ada dua ya, ada dua sisi yang lu bisa lihat ya. Pertama adalah saham-saham yang berkaitan dengan komoditas emas, itu pasti akan melaju juga kan, ya. Nah, tapi yang di sisi yang kedua adalah yang kita mesti perhatikan. Nanti Senin baru kita bahas lebih lengkap ya. Ya, karena kita bicara data lah ya. Oke, nah kalau lu udah lihat emas itu mulai kembali melaju, bukan downtrend lagi, tiba-tiba dia berubah trend, ya berarti quote and quote ini ada something di sini. Ya, ini berarti ada sesuatu. Karena itulah makanya mungkin 2027 itu ada sesuatu yang lebih ada sesuatu yang perlu kita perhatikan di daerah situ ya, atau mungkin jangan-jangan di 2026 sudah kejadian ya, kita tinggal itu ya, tinggal kita waspadain saja ya. Jadi artinya teman-teman, indeks ekonomi pertama boleh lu lakukan spekulasi ya, boleh lu lakukan spekulasi, tapi tolong dijaga modalnya lu
Ya, salah satunya adalah kalau lu tidak menjaganya, maka tidak akan ada yang menjaga, tidak akan ada yang membantu lu menjaga itu. Jadi lu jangan harap terus berharap pada orang lain ya, berharap pada mentor, berharap pada bursa, ya berharap pada pemerintah, tidak akan ada yang membantu lu. Kalau lu tidak mau membantu lu sendiri. Ya, jadi mulailah bikin sebuah pondasi di mana ya ini di sini gue bisa berpijak dan ini kelihatannya ya udah gue tahu gitu ya, kalau gue ternyata pijakan gue tenggelam maka gue harus pindah ya, minimal lu tahu kondisinya ya, paham ya. Ya, gue mau ingatkan ke teman-teman begitu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman punya Goto bagaimana? Ya udah tinggal tungguin tanggalnya karena uji cobanya adalah tanggal 22 itu di hari Senin dan tanggal 29 itu berarti Senin depannya lagi. Ya. Oke. Jadi tanggal 22 bisa jadi kunci gocapnya itu akan dilepas. Ya kita nggak tahu apakah langsung akan turun ke Rp1 atau tidak, atau jangan-jangan itu malah menjadi sebuah kesempatan setelah turun karena gue lihat ya banyak sekali yang nego di daerah 20 dan 30. Ya, jadi itu bisa jadi itu akan jadi titik ya, atau harga equilibriumnya si Goto. Ya, kenapa ya? Karena ya mereka pada negonya di situ antara 20 sampai 30. Ya, jadi kalau lu punya 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 Goto memang mau keluar ya sudah manfaatkan aja keluar. Ya, manfaatnya keluar. Nah, bagaimana kalau dia naik lagi? Oh, gue nggak ada urusan soal bagaimana. Karena kalau lu trading jangan ada harapan. Kalau memang apa yang kita lihat pada Goto itu tidak ada sesuatu yang good aja, ya sudah ngapain lagi? Orang sampai MSCI pun dilepas kok. Ya kan? Artinya MSCI udah melihat bahwa likuiditasnya si Goto ya susah lah untuk diharapkan. Gitu ya. Ya kalau kalau nanti ternyata memang fundamentalnya kembali membaik ya itu nanti tinggal kita masuk lagi simple kok, gampang kok ya. Oh, ARB sekali masih 35 ya. Itu kalau dia langsung ARB sama aja, Pak. Ya, sama aja tidak bisa ngapa-ngapain juga kan? Ya dia bisa aja tiba-tiba ARB lagi. Ya ARB-nya kan ARB-nya langsung loh. Ini kalau yang 1 sampai 10 batasnya itu adalah Rp1. Ya, yang soal oh ini ada yang 11 ya. Ya, ada yang 11. Jadi 50 lu kurangin 35%. Ya, oh berarti di bawah 10 itu ARB-nya benar-benar langsung 1 ya. Ya, lu pastikan aja Goto tidak sampai di bawah 10. Kalau dia di bawah 10, berarti lu akan dapat Goto di 1 perak. Kebayang nggak sih? Ya, gue nggak kebayang loh ya. Maksudnya, gue punya saham 1 perak gitu loh. Ya, gue nggak kebayang gitu loh ya. Artinya kalau sahamnya sampai turun ke 1 perak, itu kan berarti menjadi sebuah tanda tanya besar ya. Kenapa dibuang terus? Itu sama kan kalau lu sama seperti em, apa ada saham yang misalnya lu ambil di pucuk nih, kemudian dia balik lagi ke pucuk. Kan biasanya lu jual kan? Harusnya lu bertanya, kalau dia sampai bisa balik ke pucuk, ini berarti ada sesuatu. Gitu ya, oke? Saham itu kalau turun ke Rp1 pasti ada sesuatu. Saham itu kalau dari bawah tiba-tiba kembali ke pucuk, itu berarti ada sesuatu. Bukannya malah lu jual, lu harus bertanya dulu ini kenapa nih? Lu lakukan research, oh ternyata ini ada begini gini gini. Malah lu harus pegang. Karena ada saham yang, gua ambil contoh ya. Misalnya MRT deh. Ya MRT itu sempat dari mana? Nih ya, sempat dari sini kan. Dari berapa nih? 1.500 turun sampai ke 1.100. Gua nggak bilang dari atas ya. Nggak usah dari atas deh. Ya dari sini aja dulu ya. Dari 1.500 turun sampai ke 1.100. Ya itu berarti udah sekitar hampir 25-30%-an kan. Ya nah kalau dia bisa balik kembali ke daerah 1.500, lu udah mesti tanya-tanya nih. Dari sini sampai ke sini, ini kenapa nih? Ada apa dengan MRT gitu kan? Ya. Nah, ini sama juga sebenarnya contoh misalnya kayak inilah ya, kayak Big Bang lah. Ya, gua akan bicara mengenai saham-saham yang bagus. Ya, gua nggak akan bicara mengenai saham-saham yang nggak jelas itu ya. Oke, nah ini contoh misalnya ya. Dari mana nih? Dari sini itu BCA itu 6.400 turun sampai ke 4.800. Ya, dari 6.000 menuju ke 4.000. Ya, kemudian dia balik lagi. Ya, dibalik lagi. Nah, kebanyakan orang ya
Kalau lu udah beli di sini, begitu dia balik lagi apa yang lu lakukan? Lu sell kan? Ya lu sell kan? Padahal lu mesti bertanya nih dari sini dari 4.800 menuju ke 6.500 bisa sekencang itu. Berarti ada tanda tanya dong. Kenapa ini? Jangan-jangan ada sesuatu yang bagus gitu kan ya karena itu lu mesti hold ya kan bukan lu jual ya bukan malah misalnya nih dari gocap menuju ke 1 rupiah ya ini dia udah turun sebanyak itu malah lu hold dari 1 rupiah menuju ke gocap begitu udah sampai ke gocap malah lu jual ini kan aneh ya. Maksud gua itu mindset yang aneh sekali ya. Kalau ada sebuah saham dari 1 perak bisa sampai ke 50 perak, itu kan berarti ada sesuatu di situ. Ya kan? Ada sesuatu, pasti ada sesuatu yang bagus karena dari 1 perak menuju ke 50 perak. Itu naiknya berapa? 5.000% ya. Ya benar ya, 5.000% ya. Ya, itu berarti ada sesuatu di sana. Gitu ya. Sedangkan kalau misalnya dari gocap menuju ke 1 perak, berarti ini ada sesuatu yang baik apa sesuatu yang jelek? Ya pasti ada sesuatu yang jelek dong, karena itulah sahamnya tidak dihargai. Makanya dibuang-buang-buang terus kan. Ya, yang begini harus lu buang. Kalau dia dari 1 perak menuju ke gocap, dan lu udah sampai ke gocap, misalnya lu tadi lu nyangkut di gocap nih, dia udah sampai ke gocap, jangan lu buang. Berarti kalau dia dari 1 rupiah bisa sampai akumulasi harganya sampai ke gocap, berarti ini ada sesuatu yang dilihat oleh si smart money. Karena yang bisa menggerakkan harga dari 1 rupiah ke gocap, itu nggak mungkin kita retail. Ya, nah kalau dia bisa naik kembali segitu tinggi, artinya ada sesuatu yang perlu lo perhatikan dengan saham ini. Itu jangan dibalik ya. Makanya itu gua agak-agak bingung dengan mindset-mindset para retail kan. Dulu gua begitu juga kan. Ya, sudah kelamaan nyangkut di situ ya. Tiba-tiba harganya balik lagi. Ya, pengen gue buang lah. Bener nggak? Pengen gue kayak rilis gitu kan. Nah, tetapi mindset itu perlu lu ubah sekarang. Karena pergerakan harga itu bergerak karena apa? Karena dua hal tok kan. Ya, pertama adalah karena kejutan, kedua itu karena perubahan pada fundamentalnya. Jadi kalau dia dari 1 rupiah bisa maju, bisa naik sampai ke 50 rupiah, menurut teman-teman itu ada perubahan pada fundamentalnya enggak? Kalau enggak ngapain orang berbondong-bondong beli? Ya ambil contoh misalnya nih ya saham yang enggak mungkin ya nggak tahu bagus-bagus banget kalau lu lihat ini ya. Lu lihat apa? Lu lihat secara fundamental kan? Ya. Ini ada namanya PACK. Oke, PACK. Nah, kalau gue nyangkut di sini, ini gue ngomong ya, gue nyangkut di daerah 300-an. Ya, 380. Gue nyangkut nih, tadi gue beli di pucuk nih. Ya, kemudian dia turun. Sekarang dia balik lagi ke 384. Menurut lo, gue harus buang atau gue malah gue harus bertanya, ini kenapa dia naik balik ke situ? Ya, gue bisa ngomong PACK karena kita udah research ya, ada sesuatu memang di situ. Ya, memang ada sesuatu di situ. Karena itulah makanya dia bisa balik ke situ. Lu bayangin dari berapa? Dia turun di bawah itu berarti sekitar 200, kita baru baikkan dari sini ya, di 27-an ya. Ya, nah dia bisa sampai ke 386, berarti kan ada sesuatu di sana. Ya, orang bilang itu backdoor lah apa segala macam. Tapi ada sesuatu di situ, ada something di situ. Sama halnya dengan ini kita kita cerita saham-saham yang lu kalau lihat di fundamental nggak jelas punya lah ya. Ini kayak misalnya SMLE. Ini gue ngomong begini berarti ini udah telat ya. Lu orang udah nggak usah masuk lagi ya. Jangan tiba-tiba, itu udah ngomong dari kapan-kapan ya. Ini dia bisa naik ya, dia bisa naik dari sini sampai ke sini. Berarti ada sesuatu dengan saham ini. Ya, ada saham apa lagi? Ya sebenarnya masih ada beberapa lagi yang sedang kita perhatikan ya. Tapi ini contoh lah misalnya kayak Bumi lah. Ini misalnya kayak Bumi nih. Kan dia turun nih ke bawah nih. Turun sampai ke 125 kan? Ya, 125. Nah, hari ini gue berpikir dia akan closing di 200 ternyata enggak. Ya, dia bisa dari 125 bisa sampai ke 200. Berarti kan bumi masih ada sesuatu enggak? Pasti masih ada sesuatu. Gitu ya, pasti masih ada sesuatu gitu. Nah, ambil contoh ya. Ya mungkin yang ini juga teman-teman nggak usah ikut ya. Contoh misalnya kayak GMFI.
GMFI bisa ARA kemarin. Ya, ARA itu sampai 30% lebih ya, kemudian habis sudah turun. Nah, menurut lo ada sesuatu nggak dengan si GMFI? Ya, karena itulah makanya ada pergerakan pada harga. Dan pergerakan harga sampai ke arah nggak mungkin digerakkan oleh retail, kecuali memang sahamnya nggak jelas. Ya, oke? Ya, jangan jangan sampai jadi pembenaran ya. Jangan ya. Maksudnya maksudnya saya itu adalah oke lah ya, mungkin lu udah terlanjur nyangkut ya. Kemudian habis itu mindset yang sudah lu pegang dulu adalah, nah dia balik lagi nih. Gue udah balik modal nih, gue harus keluar di situ. Maka lu harus mulai berpikir bahwa pergerakan harga dari dia bottom sampai akhirnya menjadi BP itu ada loh, ada sesuatu yang menggerakkannya ya. Jadi next, next jangan jadi nyangkut terus lagi. Berarti apa yang gua harus lakukan? Balik lagi ke pondasi gua. Oh, berarti next habis itu sebelum gua masuk, sebelum gua entry, gua harus melakukan research, ya, research. Oke? Nah, research gua adalah ya ini harga akan bergerak. Kenapa? Kenapa gua harus masuk ke situ? Jadi bukan karena katanya ini bagus nih. Ya, gua gua ikut grup premium ini katanya harus masuk sini. Harus ada story-nya. Oke? Story-nya itu lu clear gitu ya. Nah, kemudian habis itu lu ikutin progresnya. Nah, ambil contoh lagi ya misalnya ya. Misalnya ini ya, misalnya lo ya, misalnya TPIA kan belum bergerak kemana-mana kan, ya. Story-nya bagus, ya. Lu tahu ya sekarang dia udah mulai menjadi em, memperluas bidang bisnisnya. Gua nggak tahu kenapa tiba-tiba dia membeli perusahaan properti dan otomotif. Gua nggak tahu kenapa, ya. Dan gue belum melakukan riset, ini kan baru berita terbaru kan, ya. Nah, dia udah loh kok kenapa ya, benar TPIA ya, benar ya, gue nggak salah kan ya, TPIA kan ya, terakhir itu adalah ya dia tiba-tiba masuk ke daerah situ, ini ada apa ya, berarti kan ada sesuatu yang dia lihat. Padahal ya, kalau lu melihat kalau lu melihat ini ya, otomotif kan lagi not good ya in this economy kan, ya. Properti juga not good in this economy. Kok dia udah mulai duluan gitu? Oh, jangan-jangan ya, jangan-jangan. Ini masih dugaan gua karena lu mesti melakukan riset lagi ya. Dugaan gua adalah mereka itu sedang mengincar perusahaan-perusahaan yang in this economy. Kayaknya gua mencoba untuk keluar dulu deh. Ya, dia sepertinya seperti itu. Ya, sepertinya seperti itu. Makanya ini nanti kita ikutin progresnya. Ya. Nah, kalau lu punya dasar seperti itu, dasarnya ada. Nah, makanya kita mencoba untuk ngikutin kan pergerakannya kan. Jadi bukan bukan sebuah sebuah apa ya, sebuah eh, go buy kata ini ya, buy kata itu. Ingat ya, pokoknya intinya adalah nggak akan ada yang membantu lu ya sampai lu mau membantu lu sendiri. Ini udah clear banget ya dengan ada kebijakan ini ya. Ya, kita itu tetap menjadi likuiditas buat mereka. Oke? Jadi jangan, kalau lu nggak mau sampai menjadi likuiditas buat mereka, lu harus bisa ikut gerbong mereka. Tambah pinter dikit lah, ya, tambah pinter. Ya, minimal minimal sudah ada pondasi, sudah ada dasar gitu lu masuk ke dalam sebuah saham. Pada saat lu tahu ceritanya, berarti gua harus bisa hold ya, atau gua harus keluar. Karena cerita itu ya, kita kita akui lah ya, karena kita punya data kan wah, nggak sekeren apa yang dilakukan oleh smart money kan. Kalau cerita kita salah, udah kita keluar aja. Dan lu harus mampu untuk melakukan itu ya. Karena gini ya, kalau misalnya gini ya, seringkali kan gini ya, orang ini yang gue dapat ya, cerita-cerita ya. Jadi kenapa dia tidak mau stop loss? Kenapa dia tidak mau cut loss? Ya, ada yang berbalik apa, ada yang berlindung di balik em, pernyataan nanti dia balik lagi. Ya, jadi jangan keluar apapun saham itu, bahkan sampai itu ada yang terkenal sekali itu ya. Nggak apa-apa, gue hold aja.
Ya 3 tahun, 4 tahun nggak apa-apa gue hold aja. Itu kan sesuatu yang itu bukan trader jadinya. Kok iya trader ngehold ngehold loss ya? Maksudnya lu tinggal akui, oh gua ini gua salah, udah gua keluar. Peng itu udah selesai gitu kan. Nah, yang lu lihat adalah kenapa kita harus keluar dari situ? Ini stop loss, memang itu adalah bisnis, memang resiko bisnis kita kan. Memang itu adalah resiko bisnis kita, oke? Nah, dan lu tahu bahwa dalam berdagang itu selalu akan ada resikonya. Sebagus apapun lu menganalisa barang yang lu jual, produk yang lu jual, pasti ada yang nggak laku juga. Karena itu dari sisi lu kan, bukan dari sisi bukan dari sisi user. User bener nggak mau butuh barang itu atau tidak, itu kan tergantung hasil setelah lu tes kan. Ya belum tentu produk yang lu pilih itu pasti akan laku kan, makanya ada barang mati kan. Ya, nah barang mati itu mau nggak mau lu sell dong. Ya kalau enggak dia akan jadi barang mati selamanya, itu nggak akan jadi uang gitu. Kenapa kita harus sell? Kenapa kita harus diskon? Agar jadi uang cash. Uang cash itu kita bisa pakai untuk mengambil peluang di tempat lain. Ya, jadi tidak mati di situ 3 4 tahun gitu, mati di situ. Ya, lu kebayang ya kalau misalnya anggaplah ya 100 juta, mati di situ 3 4 tahun. 100 juta lu taruh aja di mana? Di ori deh. Kemarin kan kita hitung ya, ori kurang lebih ya plus minus lu akan dapat sekitar 3 4% kan. Ya 3 4%. Ya anggaplah ini per tahun kan. 3 4% itu berarti 3 4 juta ya. 3 4 juta kan. Ya, dan itu kalau lu taruh di ori itu selama 3 4 tahun, anggaplah 3 tahun, berarti kan lu sudah punya 9 sampai 12 juta. Paham nggak? Sudah menghasilkan uang, sudah beranak. Gitu? Nah, bagaimana kalau misalnya 100 juta ini tiba-tiba gue dapat peluang peng gitu ya, ada di saham apa gitu ya, dia naik sampai 100%. Ya, atau 200% atau 300%, 400%. Itu kan adalah peluang yang lu yang hilang gara-gara udah lu bertahan di situ 3 4 tahun. Itu peluang yang lu hilang, peluang yang akhirnya tidak bisa lu ambil gitu. Ya lu mesti hitung itu. Itu namanya apa ya? Gua lupa istilahnya lah. Tetapi itu ada sebuah peluang yang lu akhirnya hilang. Karena apa? Karena lu tetap di situ aja gitu. Jadi uang lu tidak bergerak. Ya, nah kalaupun nanti dia bergerak, dia balik BEP, lu jual. Lu kebayang gak sih? Dia balik BEP lu jual gitu loh. Ya, padahal pergerakan harganya itu udah bagus, berarti kan ada sesuatu di situ. Malah lu jual. Ya, begitu lu keluar, ya sahamnya malah to the moon. Nah, banyak ya kayak gitu kan, ya. Nah, dia kalau lu catat semua semua kejadian-kejadian ini itu sebenarnya adalah kejadian yang terjadi oleh di semua level trader. Ya, nah tinggal lu mau belajar nggak dari situ. Kenapa ya habis gua buang itu sahamnya malah melangit? Itu berarti kan ada sesuatu kan? Ada sesuatu di situ kan? Salah gua di mana? Kalau lu catat, lu jurnalin, lu bisa evaluasi. Dengan lu evaluasi, makanya gue bisa ngomong banyak begini. Ya, memang ya mungkin ya buat teman-teman ini jadi kayak semacam bullshit gitu lah ya. Ya, oke. Tetapi kita bicara mengenai fakta. Ini kalau kalau lu jurnalin, maka lu akan lihat gitu ya. Bullshitan gua hari ini itu adalah pengalaman dari apa yang terjadi sebelumnya. Gitu ya, makanya kenapa gue bisa bilang, oh ini apa yang bisa menggerakkan harga? Ya satu kejutan, kejutan gue nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kedua itu adalah karena antisipasi. Ada antisipasi. Ya, ada yang smart money. Lu punya uang gede nih. Ya, lu punya uang besar. Ya, lu bisa hire dong yang namanya lulusan ekonomi terbaik Harvard. Ya, lu bisa gaji analis dari mana lah ya. Mau pakai gelar 1001 gelar dipanjangin di belakang namanya dia kan. Lu bisa hire, lu punya uang untuk meng-hire itu. Ya, nah pada saat lu hire itu, apa yang terjadi? Dia akan kasih lu sebuah research kan dari A sampai Z, kira-kira di ini harga akan kemana ya, semua itu adalah antisipasi. Ya kan? Nah, karena ada riset itu, maka mereka mulailah uangnya oke, masukin ke situ. Beli, 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 beli gitu kan. Bener gak? Itu kan cara kerja dari smart money. Cara kerja orang yang punya uang kan. Ya, dan lu maunya kayak gitu kan? Ya, tetapi praktek lu di lapangan
Itu nggak seperti itu. Pernah nggak menyadari itu? Ya, nah kalau lu sadar itu, ya kalau hari ini ternyata gua ngomongan gua ini tiba-tiba menyadarkan lu lagi, ya udah ayo berubah gitu. Ya, ayo berubah. Karena aturan-aturan yang ditetapkan oleh bursa, bursa manapun, itu bukan untuk melindungi kita, bukan. Ya, bukan untuk melindungi kita. Tapi semua itu ya pasti untuk kepentingan mereka yang punya uang. Oke? Ya. Nah, mereka yang punya uang melihat aturan seperti ini, mereka udah punya strategi. Sedangkan kita melihat begini, aduh ya, waduh, jadi nanti tinggal 1 rupiah, waduh, waduh, waduh semua gitu loh, mengeluh doang. Bukannya mengatur sebuah strategi bagaimana ya gue nggak terjebak di 1 rupiah ya. Bagaimana ya gue tidak terjebak pada saham-saham yang cuman digoreng doang, aslinya tuh nggak ada apa-apa. Ya akhirnya jadi halusinasi gitu kan. Nah kemudian habis itu nyangkut di pucuk ya. Kemudian habis itu nyari lagi. Bisa nggak ya nanti cuan balik lagi ke 10.000. Nanti bisa nggak ya si ini balik lagi ke sini. Bisa nggak ya? Gue mana ada yang tahu sih. Gitu ya. Kalau kalau iya gue bisa menjawab begitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gue udah beli dunia kali. Karena gue tahu dia akan kemana. Ya kan? Gue kan bukan dukun. Oke, ya profesi gue bukan dukun, ya bahkan seorang dukun pun gue nggak percaya kalau apa yang dia katakan itu pasti benar, gitu, ya. Nah, jadi artinya apa? Ya artinya sekarang apa yang lo harapkan ya basisnya ada, dasarnya ada, ya setup lu ada, frameworknya ada, ya. Nah, habis itu ya udah tinggal lu entry. Ya, entry habis itu ya tinggal benar atau salah. Probabilita. Oke, probabilita. Kalau lu udah melakukan riset, gue yakin banget probabilita untuk lu menang itu pasti akan jauh lebih besar dibandingkan kalau lu tidak melakukan riset, tidak melakukan apa-apa, probabilita lu untuk kalah pasti akan jauh lebih besar. Benar gak? Ya, kita cuma bermain probabilita di sini. Kayak trading itu adalah probabilita. Ya, dengan lu melakukan PR lu mengerjakan PR lu, maka tingkat untuk lu berhasil, kemungkinan lu untuk berhasil, probabilitas lu untuk menang itu lebih besar dibandingkan dengan lu tidak melakukan apa-apa. Pokoknya asal masuk aja jebret jebret jebret, probabilitas lu untuk kalah itu lebih besar. Oke, dengan lu melakukan research, lu minimal punya sebuah mental, sebuah strategi, sebuah psikologi, itu lebih baik daripada lu nggak ngerti apa-apa, yang penting baik. Ya, kalau lu punya sebuah dasar, ya punya mental, lu punya punya dasar untuk lu buy, kan berarti lu ada hasil research lu kan, ada trading plan-nya lu kan, sehingga kalau dia turun ya, turun harganya, lu masih bisa bertahan. Kenapa? Karena masih sesuai plan. Ya dibandingkan dengan gue nggak tahu apa-apa nih. Yang penting gue buy. Ini kira-kira masih bagus nggak ya? Ya gue pegang run sih masih bagus nggak ya? Kemudian habis itu yang ngomong yang lu tanya itu adalah sama-sama nyangkut. Dia pasti ngomong apa? Bagus ini, bagus ini, bagus ini. Kenapa? Karena probabilitas dia pengennya apa? Lu bertahan jangan keluar. Kalau lu keluar berarti kan tambah drop lagi. Betul nggak? Ya, karena itulah makanya nggak ada yang akan bantu lu. Lu harus bisa melakukan riset sendiri. Ya, mulailah berubah, ayolah. Gitu ya, pasti bisa. Ya, bukan nggak bisa. Karena orang yang berhasil di dalam trading, itu bukan orang yang tiba-tiba pinter kok. Ya, mereka juga mengalami jatuh bangun. Gitu ya. Nah, jatuh bangunnya itu lu pelajari. Lu lihat kayak misalnya gue bilang kayak Jesse Livermore, bagaimana Nicholas Darvas, bacalah buku-buku itu, bagaimana Mark Minervini, ya, bagaimana si William J. O'Neill menemukan dia punya IBD, ya, dan bagaimana yang lain-lain. Lu lihat bagaimana mereka, apakah ada yang tiba-tiba langsung berhasil? Apakah ada yang tiba-tiba ya besok ya hari ini trading minggu depan dia naik Ferrari? Ada nggak yang kayak gitu? Semua itu ada prosesnya. Ya bahkan seorang Lo Keng Hong pun, ya gue berbaca ini ternyata. Ya gue nggak tahu biografinya bener nggak dari dia atau enggak ya. Ya jadi sebelum dia mendapatkan sebuah keuntungan yang luar biasa besar waktu di 9798, dia habis uangnya 85%. Dan lu tahu uangnya dari mana? Jual rumah, kemudian kontrak. Dia bakal kapal ya.
Tetapi dia ada dasar loh. Dan uangnya sisa 15%. Nah, 15% ini dia masukin ke sebuah saham. Ya, hokinya. Itu saham jadi. Nah, habis itu baru ya berulangnya seperti itu. Ini ini orang yang ada di depan kita kok. Lu bisa nanya itu. Kayaknya masih bisa lah ya, masih bisa ditanya lah ya. Ya, jadi dia nggak tiba-tiba punya uang 2 triliun, nggak tiba-tiba punya gitu. Ada prosesnya dia. Ya, jadi bukan kemarin sore tiba-tiba, loh, kok ada uang 2 triliun dia. Ya, kok habis itu naik Ferrari, kok habis ini begini. Ya, coba renungkan itu. Ya, kemudian habis itu lu lihat sendiri lah. Orang-orang yang cepat sekali jadi, habis itu hilangnya juga cepat kan. Bener gak? Ya, oke. Ya, jadi mulailah coba lah ya, coba ya. Makanya gue cuma mau katakan itu doang ke teman-teman ya. Eh, mulailah percaya sama diri lu. Nah, bagaimana lu bisa percaya sama diri lu? Ya mulailah menjadikan diri lu lebih pintar gitu daripada sebelumnya. Itu aja udah. Ya. Nah, bagaimana cara kalau di trading itu sebenarnya sesuatu yang paling gampang. Lu catat apa yang lu lakukan. Dari situ lu bisa belajar. Lu percaya gue deh. Lu pasti bisa lakukan. Ya. Lu kan sering kan, habis lu beli, sahamnya jatuh. Ya, habis lu jual, sahamnya naik. Kalau lu catat, lu pasti bisa menemukan benang merah dari situ. Bagaimana caranya gue ganti ya? Habis gue beli, sahamnya naik. Habis gue jual, sahamnya turun. Ya, pasti ada sesuatu di situ. Ya kenapa waktu habis gua beli dia turun? Pasti ada sesuatu di situ. Padahal udah cat dia pasti udah di atas atas. Ya, dia udah naik tinggi di mana semua itu udah diomongin kan? Semua udah bicara mengenai saham itu. Pasti biasanya lu belum beli daerah-daerah situ. Oke? Nah, kenapa waktu gua jual saham itu naik? Biasanya lu jual di bawah-bawah. Udah dibawa dia. Ya udah nggak sanggup lagi lu lihat kerugiannya lu, ya udah stres, semua orang bilang ah itu udah harusnya dibuang harus lu buang, kemudian habis itu naik. Nah, itu aja sesuatu yang simpel begitu, ya lu terjemahkan gitu. Apa yang gue lihat pada saat di bawah, apa yang gue lihat pada saat di atas. Berarti kan gue harus mulai beli di daerah bawah, jual daerah atas. Pasti ada setupnya, pasti ada caranya, ya kan? Gitu, oke? Wis ya. Kayaknya hari ini kita nggak perlu tanya jawab lah ya. Gue cuma mau ingatkan ke teman-teman yang punya Goto, siap-siap ya. Walaupun gue nggak tahu apakah dia akan ke 1 rupiah atau jangannya habis dibuka gocapnya dia akan malah malah menuju ke langit dan lain sebagainya. Gue nggak tahu ya. Tetapi yang pasti adalah aturan ini jelas mengakomodir siapa ya. Jadi kalau lu masih berharap orang lain akan membantu lu, otoritas bursa akan bikin aturan-aturan yang apa memihak lu, ya 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 udah selamat lah ya. Tinggal ya terserah lah ya. Nggak tahu kapan lagi lu akan sadar ya. Tapi kalau lu nggak sadar-sadar juga ya sudah, nggak apa-apa juga uang-uang lu juga kan ya. Gitu ya, in this economy makanya gue mau bilang ya uang uang kita itu sudah sangat berharga. Ya kenapa ya? Kita bisa survive aja udah cukup bagus. Ya kalau lihat ya ekonomi real lah ya. Gue udah nanya ke beberapa, tadi gue pikir cuma gue doang. Gue udah nanya ke beberapa, ini hampir boleh bilang mereka kehilangan sekitar 50% omset mereka. Ya 50% in this economy. Ya gue nggak tahu 2027 itu akan seperti apa. Ya, dan kalau teman-teman yang memang pebisnis dan lain sebagainya, apakah ya cocok nggak gitu ya? Berarti kalau cocok itu suasana yang perlu lu perhitungkan. Ya, oke? Wis ya, udah ya. Clear ya teman-teman ya. Jadi jadi ini adalah pesan gua ya, mungkin market akan bullish ya, mungkin market akan bullish ya, mungkin market masih akan memberikan harapan yang cukup bagus ya, tetapi ingat ya, lu harus bisa menolong diri lu sendiri, jangan harap orang lain ya, jangan harap orang lain ya. Nanti pikirnya ih lo ini kan channel trading ya, kok ngomongnya motivasi enggak ya. Ya ini memang
yang seringkali membuat kita lost, yang seringkali membuat kita akhirnya tidak bisa ngikutin pergerakan-pergerakan besar, itu justru karena psikologi kita, bukan karena setup kita. Ya, bukan karena riset kita nggak bagus. Seringkali ya karena psikologi kita. Ini benar nggak ya? Aduh, gimana ya? Gua harus bertahan nggak ya? Turunnya udah dua hari nih, turunnya udah 3 hari nih. Contoh misalnya kayak kemarin deh, ya. Gue ingat banget ya, ada yang ngomong sama gue nih. Apa kita sempet ngomong apa ya? Ya, nggak apa-apa ya ngomong aja di sini. Ya, ini kan dia udah misalnya misalnya anggaplah gue nggak tahu dia masuk di mana ya. Anggaplah misalnya dia masuk di daerah sini lah, ya. Kemudian habis itu naik kan, naik seneng kan, ya kemudian habis itu turun. Ini turun berapa hari ya? 1, 2, 3, 4, 5, seminggu turun seminggu. Ya udah kalut, udah kacau, ya udah, aduh, em, jadi nggak dia ya? Benar nggak dia ya? Ya, bener nggak dia akan jadi, apa, ini segala macam ya. Ini udah kacau nih. Pokoknya dia udah apa, dia turun segitu banyak, ya. Dia udah mulai, "Ah, jangan-jangan nggak jadi nih. Jangan-jangan jangan-jangan terus ya." Terus, kemarin tuh naik berapa? 4,6%. Kayaknya kayak balik lagi nih. Ya, terus dia masuk lagi. Dia masuk lagi, hari ini turun. Ya, ini yang gue bilang ya, setup-nya itu nggak masalah. Yang masalahnya apa? Psikologinya lu. Gua nggak percaya lu. Gitu kan. Padahal kan story-nya kan udah clear ya. Dia berubah dari domestik menjadi regional kan. Ya kan? Itu kan takes time. Ya itu butuh waktu kan. Sama kayak kita bicara mengenai bumi lah. Ya kalau bumi kan mungkin udah sering ya kita kita bicarain ya. Ya sama kayak bicara bumi lah. Ya bumi juga sama kan. Turun naik terus habis itu nggak kemana-mana. Ya nggak kemana-mana dia. Oh jadi nggak ya ini ya. Ya bakalan jadi nggak dan lain sebagainya. Semua story-nya utuh kan. Ya, story-nya utuh. Waktu dia lonjak ke sini, wah apa optimisnya setengah mati kan. Nah, waktu kita kan sempat itu ya, sempat call bumi di daerah sini ya. Ya, wah seneng banget ya kita call ya. Nah, gua nggak tahu ada yang nyangkut lagi nggak di sini. Ya, kemudian dia turun nih. Ya dia turun ya, kemudian habis turun lagi sampai ke dalam. Ah, ini nyangkut di sini nih. Nah, ini udah mulai mulai komplain, mulai ngeluh kan. Ini kok turun gitu. Bukannya malah itu, malah malah bagus, malah naik gitu. Ya, nah, tiba-tiba sekarang jalan lagi nih. Wah, tapi nggak berani gitu loh. Ini kan semua masalah psikologi, masalah mental kan. Ya bukan masalah ini, bukan masalah setupnya. Ya masalah psikologi lagi kan. Nah, makanya itu tetap semuanya itu harus combine kan. Karena itulah makanya ada 3 pilar kan. Ada namanya fundamental, ada namanya teknikal, ada namanya psikologi, ada namanya risk management. Kita punya 4 malah ya. Ada namanya risk dan money management. Ya, lu harus bisa combine itu semua. Ya dan jadikan sebuah dasar gitu dalam lu melakukan entry. Oke, udah ya teman-teman ya. Saya pikir saya cukupkan dulu ya hari ini di sini. Buat teman-teman yang kelas besok ya. Besok ingat ya kita mulai jam 9 pagi ya. Oke, mungkin agak ini bakal agak panjang karena kita bicara mengenai technical ya. Jadi siapkan itu ya. Tidur yang cukup ya, siapkan inilah ya, siapkan apa pikiran yang lebih lebih seger ya karena kita bakalan bicara mengenai banyak data. Ya, oke. Thank you semuanya teman-teman ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Buat komunitas nanti Senin ya. Senin kita bicara. Gua ada gua udah ngumpulin beberapa data yang buat buat ya, kita bicarakan di Senin ya. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Thank you semuanya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya dianalisa ulang ya semua kata-kata saya. Oke, ya God bless semua. Thank you semua. Saya izin pamit.